Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alif Syah Samudra dengan NIM 10321111004 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dokumen rencana reklamasi bahan galian batu granit pada PT Valdimai Samudra Sejahtera atau PT FSS. Saya mempresentasikan ini untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah reklamasi tambang dengan dosen pengampu Ibu Delita Ega Andini, STMT. Baiklah, mungkin langsung saja saya mempresentasikan mengenai dokumen rencana reklamasi ini. Nah, oke. Status dan IUPK VT FSS. Status IUP dan IUPK atau izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus pada PT Valdimai Sejahtera ini, wilayah IUP PT Valdimai Samudra Sejahtera berada di Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat, dengan cakupan daerah seluas 63 hektar. PT Valdimai Samudra Sejahtera didirikan pada tahun 2019 dan telah dilakukan penambangan selama 5 tahun. Dengan penanggung jawab perusahaan yaitu Direktur Utama dan Komisaris, dengan status perjanjian yaitu IUP Operasi Produksi SK Bupati Kabupaten Bangka Barat nomor 75 tahun 2019 dan mempunyai nomor izin yaitu 8120008823090005 dengan komoditas mineral bukan logam jenis batuan granit. Oke, pada rencana pembukaan lahan. Nah, dari total IUP PT FSS PT Valdimai Samudra Sejahtera yaitu 63 hektar. Nah, area yang akan digunakan untuk kegiatan penambangan selama 5 tahun yaitu sekitar 5 hektar. Di mana area penambangan di sisi timur IUP seluas 3,8 hektar dan di sisi utara IUP dengan luas area penambangan 1,2 hektar. Dan ada fasilitas penunjang dengan luas 4 hektar. Nah, fasilitas penunjang ini terdiri dari kantor, mes, pos penjagaan, bengkel, musola, gedung, dan peralatan spare part. Dan juga ada beberapa TPS limbah B3, ada stockpile. Baiklah, selanjutnya ada area penambangan. Nah, untuk area penambangan ini, rencana kegiatan penambangan batu granit di wilayah IUPT Valdimai Samudra Sejahtera, Kabupaten Bangka Barat, dilakukan pada area di mana sebagian besar merupakan daerah yang telah dilakukan penambangan sebelumnya. Nah, lokasi penambangan batu granit, izin usaha pertambangan IUPT Valdimai Samudra Sejahtera terletak di Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, untuk metode penambangannya itu sendiri, PT Valdimai Samudra Sejahtera menerapkan sistem penambangan terbuka dengan menggunakan metode quarry mining, yaitu jenis site hill type. Jadi, pada PT Valdimai Samudra Sejahtera ini menggunakan metode quarry mining, di mana sebagian besar penambangan dilakukan memotong punggung bukit. Nah, untuk peralatan yang digunakan itu sendiri, pertama itu ada eksavator, dump truck, terus bulldozer. Selanjutnya, program reklamasi. Nah, untuk lahan yang direklamasi itu, program rencana reklamasi tahap eksplorasi dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi atau peruntukan lainnya. Nah,
Pada PT Valimai ini sendiri, kegiatan reklamasi pada lokasi dan luas lahan terganggu yang akan direklamasi yaitu sebagai berikut. Nah, untuk rencana reklamasinya itu pada tahun pertama revegetasi 0,43 hektar dan kolong atau void 0,11 hektar. Tahun kedua 0,23 hektar dan kolong atau void 0,28 hektar. Untuk tahun ketiga revegetasi 1,28 hektar dan kolong atau void 0,29 hektar. Untuk tahun keempat revegetasi 1,05 hektar dan kolong 0,16 hektar. Pada tahun kelima, revegetasi pada PT Valdimai 0,63 hektar dan kolong atau void 0,5 hektar. Dengan total revegetasi 3,62 hektar dan kolong atau void 1,38 hektar. Nah, berikut tabel luasan rencana reklamasi terhadap void dan revegetasi. Lahan bekas tambang kegiatan penambangan yang akan direklamasi seluas 5 hektar, yang terdiri dari 3,62 hektar area daratan dan 1,38 hektar area lubang bekas tambang. Nah, pada area lahan bekas tambang, darat akan dilakukan kegiatan reklamasi berupa penataan lahan, penebaran tanah zona pengakar, pengendalian erosi dan sedimentasi, serta kegiatan revegetasi berupa penambahan plang, analisis kualitas tanah, pemupukan, pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Nah, sedangkan pada area lubang bekas tambang atau void akan dilakukan kegiatan reklamasi sebagai penampungan sumber air baku. Nah, pada tabel di samping untuk rencana reklamasi itu merupakan kegiatan 5 tahun dari kegiatan penambangan. Nah, selanjutnya ada kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan reklamasi dalam bentuk revegetasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir. Sedangkan kriteria keberhasilan reklamasi dalam bentuk lain disesuaikan dengan kajian. Nah, pada aktivitas reklamasi area daratan PT Valimai Samudra Sejahtera terdiri dari yaitu penambahan plang, analisis kualitas tanah, pemupukan, pengadaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Nah, keberhasilan masing-masing pekerjaan akan ditentukan dalam bobot yang telah ditetapkan berdasarkan pencapaian luas penataan permukaan dan penimbunan kembali lahan bekas tambang maupun jumlah fasilitas pengendalian erosi yang dibangun pada pelaksanaan reklamasi dengan rencana yang telah disampaikan. Baiklah, selanjutnya rencana biaya reklamasi tambang. Nah, untuk biaya rencana reklamasi tambang ini sendiri ada beberapa jenis, yaitu pertama biaya langsung. Untuk biaya langsung itu sendiri meliputi biaya penggunaan lahan, biaya revegetasi, biaya pencegahan dan penanggulangan asam tambang, biaya untuk pekerjaan sipil, dan biaya untuk pemanfaatan lubang bekas tambang. Nah, pada PT Valimais itu sendiri, untuk biaya langsung didapatkan hasil sekitar 580 juta rupiah. Di mana untuk biaya penatagunaan lahan itu sendiri ada penataan lahan, penebaran tanah zona pengakar, pengendalian erosi, dan sedimentasi. Nah, untuk biaya revegetasi itu seperti penambahan plang, analisis kualitas tanah, pemupukan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan penyiraman. Baik, selanjutnya untuk biaya tidak langsung. Nah, pada biaya tidak langsung pada pertambangan itu meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, biaya perencanaan reklamasi, biaya administrasi, dan biaya supervisi. Nah, pada biaya mobilisasi dan demobilisasi alat
itu didapatkan total sekitar 23 juta. Nah, untuk biaya total tidak langsung reklamasi sekitar 168 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya rencana biaya reklamasi tambang. Nah, untuk terakhir itu ada biaya total, di mana biaya total itu merupakan biaya langsung dijumlahkan dengan biaya tidak langsung, di mana didapatkan total sekitar 778 juta untuk biaya total dari rencana reklamasi tambang PT Valdimax Samudra Sejahtera. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.